Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi hari ini dapat pesan WA dari kawan pengajar yang menanyakan bagaimana caranya membuat soal penilaian untuk 4 kelas sekaligus. Oke. Jadi yang saya tangkap paling tidak ada 3 cara. Yang pertama, form soal itu nanti dipakai, jadi kita buat satu form soal dipakai untuk ujian di 4 kelas berbeda dengan menggunakan 4 buah form sekaligus. Jadi kita buat satu form utama, kemudian kita duplikat, nanti masing-masing duplikatnya itu kita ambil linknya dan kita bagikan. Nah, nanti model form semacam ini hasil responnya akan terdiri dari masing-masing form. Jadi kita juga punya 4 respon. Sebenarnya saya contohkan dulu di sini. Baik, sebagai contoh gini, ini kita sudah punya soal kelas A. Kemudian nanti untuk identitas siswa adalah nama lengkap. Di sini tidak saya tambahkan kelas karena nanti rencana kita akan diduplikat form ini, kemudian dibagikan ke kelas-kelas yang berbeda. Baik, kelas A, kemudian kita lihat di drive kita yang kita sudah buat tadi ada soal kelas A. Nah, ini bisa kita duplikat saja. Kita duplikat, make a copy. Nah, setelah bentuk salinannya adalah copy of soal kelas A. Ini kita rename saja, kita rename menjadi soal kelas B. Oke, nah sekarang kita buka soal kelas B, kemudian kita ganti untuk ini ya, namanya udah soal kelas B, kelas B. Baik, nah lalu nanti setelah kita mengatur responnya, respon dari masing-masing kelas A maupun kelas B, dari kelas A ini responnya kita tentukan dengan membuat respon create new spreadsheet, membuat sebuah spreadsheet baru dengan nama spreadsheetnya adalah soal kelas A. Kita create. Baik, nanti sudah ada di sini soal kelas A. Demikian juga nanti soal kelas B. Nah, soal kelas B, kemudian responnya kita buat di sini soal kelas B. Kita create juga, yaitu dimana soal kelas A mempunyai form yang sama namanya dan soal kelas B juga begitu. Kemudian kita lihat di Google Drive kita, di sini sudah muncul untuk respon A dan respon B. Nah, lakukan juga untuk kedua kelas yang lain. Jadi sama, kita sampai dengan 4 kelas sampai A, B, C, D begitu ya. Nah, itu adalah model yang pertama. Berikutnya untuk model yang kedua, jadi di sini kita menggunakan satu buah form, masih form yang sama. Model kedua, hanya saja nanti kita tambahkan dengan inputan kelas, sehingga kita nanti pada bagian responnya ini akan menghasilkan satu respon tetap, tapi di dalam responnya nanti akan berisi seluruh jawaban dari siswa yang sudah menjawab. Jadi soal model ini bisa saja kita pergunakan untuk seluruh kelas yang kita ampu. Jadi untuk penilaian seluruh kelas, tidak hanya terbatas 4 ya. Ini saya ganti dulu namanya menjadi model kedua. Tuh. Berikutnya kita akan menambahkan sebuah isian baru. Di sini adalah kelas. Nah, kita buat saja short answer terlebih dahulu, isian singkat, kemudian require ini. Baik. Nah, lalu kita tinggal membuat respon yang baru, sehingga nanti nama responnya adalah respon soal yang kedua, model kedua. Nah, ini karena tadi sudah saya buat sehingga langsung muncul ya. Berikutnya, pada saat soal sudah selesai di setting, Anda tinggal membagikan saja linknya. Sini, bagikan linknya ke seluruh kelas yang Anda ingin diujikan, Anda ingin mengujinya gitu ya. Jadi tidak terbatas dari 4 kelas, tapi seluruh kelas bisa. Tinggal di copy saja, kemudian nanti dibuka. Ini. Baik, soal model kedua di mana Anda harus mengisi nama lengkap, siswa harus mengisi nama lengkap, kemudian mengisi kelasnya. Oke, nantinya di soal model kedua ini akan ada
satu buah respon yang berisi seluruh jawaban siswa. Seperti bisa dari sini ada kelasnya bermacam-macam. Nah, karena sudah diujikan ke beberapa kelas begitu ya. Namanya pun juga nama siswa yang sesuai kelasnya, sesuai dengan isian siswanya. Sehingga nanti kita perlu mensorting nama kelas dan siswanya untuk mempermudah kita dalam melakukan penilaian. Baik, untuk model yang ketiga, ini pengisian nama siswa itu berdasarkan dari pilihan kelasnya. Jadi nanti kita akan membuat kelas dulu, misalnya kelas 81 sampai dengan 84. Kemudian apabila siswa tersebut memilih kelasnya 81 misal dipilih, maka kemudian akan muncul nama-nama siswa khusus kelas 81. Demikian juga kalau kelas 82 ataupun 83, maka demikian juga yang muncul sesuai kelas siswanya. Nah, model ini sebenarnya hampir sama seperti model kedua. Responnya juga cuma satu, cuman penampilannya saja yang kelihatan lebih pro pada saat soal tersebut diujikan ke siswa. Nah, kita coba cara buatnya begini. Kita siapkan dulu sebuah model. Ini adalah model yang ketiga, saya beri nama model ketiga. Adapun ini aslinya model kedua, cuman saya ganti nama saja, dirubah dahulu ketiga. Kemudian berdasarkan narasi saya tadi, siswa memilih namanya berdasarkan kelasnya. Oleh karenanya, kelas kita letakkan di bagian atas daripada nama siswa. Oke, ini saya geser saja ke atas sini, kelas. Oke, ini saya ganti pilih kelas, gitu ya. Kemudian modelnya adalah drop down. Modelnya adalah drop down. Kemudian saya ganti optionnya menjadi kelas 81. Tap 82, kelas 83, kelas 84. Nah, semacam itu. Berikutnya kita akan membuat section. Nah, atau bagian. Section ini fungsinya adalah untuk memisahkan antara halaman 1 itu adalah daftar nama kelas dengan halaman kedua, ketiga, dan keempat dan kelima. Itu yang berisi dari nama siswa kelas 81, 82, 83, 84. Masing-masing halaman berisi daftar nama seluruh siswa dalam satu kelas. Kemudian yang halaman ke-6 atau section ke-6 itu adalah pertanyaannya. Jadi kita pisahkan dulu. Bagaimana cara membuatnya? Kita tambahkan dari sisi sebelah kanan Google Form ada add section. Kita tambahkan dulu. Pastikan ini posisi yang terpilih adalah di bagian pertanyaan atau bagian item pilih kelas ya. Kita add section di sini. Oke, kemudian akan muncul section yang kedua. Section kedua. Nah, di sini saya beri nama saja daftar siswa kelas 8.1 gitu ya. Kemudian di bagian nama lengkap ini isinya tadi yang sudah ada dari bawaan tadi, saya ganti menjadi pilih nama. Oke, model yang akan kita pilih adalah drop down juga. Drop down, kemudian Anda bisa mengetikkan di sini untuk nama-nama seluruh siswa, atau apabila Anda sudah punya file daftar nama siswa seperti ini misalnya kelas 81 saya sudah punya, dari mulai Ikanina sampai dengan Naura. Ini saya copy saja, copy, kemudian ini saya letakkan di sini, paste. Tuh, nah sedangkan namanya sudah muncul semua. Sini daftar nama siswa 81 sudah muncul, jadi halaman kedua, seksi kedua sudah ada daftar nama siswa kelas 81. Berikutnya kita tambahkan lagi sesi yang ketiga, siswa kelas 82. Oke, berikutnya kita tambahkan sebuah isian baru untuk menginputkan nama-nama siswa. Plus, ada plus, kemudian di sini adalah pilih nama. Jangan lupa model yang dipilih adalah model drop down. Yang dipilih adalah model drop down. Kemudian kita copy pastekan kembali daftar nama-nama siswa kelas 82. Oke. Langkah berikutnya sama, yaitu menambahkan section, menambahkan sebuah option, tambahkan baru, pertanyaan baru, add question baru.
kemudian di copy paste nama-nama siswa kelas 83 dan ditambahkan sesi satu lagi untuk kelas 84. Sesinya keempat, karena tadi sudah dibuat kelas 82, sekarang kita buat daftar nama siswa kelas 83. Kemudian tambahkan kembali daftar nama-namanya. Next, kemudian setelah diisi, setelah di copy paste, kita tambahkan section satu lagi, daftar nama siswa kelas 84. Jangan lupa ditambahkan sebuah pertanyaan baru berupa drop down, yaitu pilih nama. Baik, kemudian yang terakhir, kita katakanlah ini sudah terisi semua, daftar nama siswa 83 dan 84 sudah terisi semua. Kemudian yang berikutnya adalah kita tambahkan seksi juga atau tambahkan halaman baru untuk memisahkan soal-soal, pertanyaan-pertanyaan dengan session-session sebelumnya. Posisikan di sini, pastikan ini terpilih pada pertanyaan pada section 5, kemudian tambahkan section yang baru. Oke, kita beri nama, section 6 kita beri nama isilah pertanyaan berikut dengan benar, ya. Nah, setelah langkah ini kita lakukan, maka langkah berikutnya adalah kita mengatur supaya form ini akan membaca atau akan menampilkan daftar nama siswa sesuai pilihan kelasnya. Cara mengaturnya seperti berikut. Pertama, pastikan kita milihnya di sini, pada section yang pertama pada bagian pemilihan kelas. Kemudian klik tanda titik 3 yang ada di sebelah kanan bawah, kemudian pilih go to section based on answer. Kita pilih, jadi memilih sesi, memilih bagian, memilih halaman berdasarkan jawaban siswa. Ini belum kita apa-apakan nih, kita akan melihat dulu hasilnya seperti apa ya. Kalau ini tidak saya setting begitu, continue to next section, kita preview dulu. Nah, tampilannya akan sebenarnya ini. Ketiga, memilih kelas, kemudian dia memilih 81. Apabila sudah kita setting, seharusnya dia nanti kita klik next begitu, dia akan menampilkan daftar nama siswa kelas 81. Namun karena kita tadi belum setting apa-apa, continue next session, maka otomatis dia masih milih di sini. Oke, 81 pilih nama muncul. Karena kenapa demikian? Karena sesinya adalah setelah sesi ke-1 lanjut ke sesi berikutnya, sesi kelas 81, session 2 ya. Nah, permasalahannya adalah apabila di sini kita memilih kelas 82. Kemudian kita klik next, maka seharusnya yang muncul adalah daftar nama siswa kelas 82. Namun yang terjadi adalah yang muncul tetap daftar siswa kelas 81. Kenapa? Karena pada saat di pilihan sini, di bagian di sini kita tidak menyeting dia lari kemana. Dia masih larinya ke continue to next session terus. Maka dia akan terus. Demikian juga kalau kita nanti pilih 83, dia larinya juga ke 81. Nah, cara settingnya adalah kita pilih di sini, continue to next session, kita pilih ke daftar siswa kelas 82 ya, berarti daftar siswa kelas 82. Oke, untuk kelas 83 continue next sessionnya adalah ke kelas 83. Untuk kelas 84 sessionnya adalah ke kelas 84. Oke, nah perhatikan pilihan di bawah ini adalah continue to next section, biarkan saja. Nah, baik ya. Nah, sekarang kita coba cek kembali. Saya refresh dulu. Sekarang saya coba pilih kelas 82. Harusnya sudah muncul daftar nama siswa kelas 82. Kita lihat. Nah, sudah muncul daftar siswa kelas 82. Namanya Sasha dan seterusnya. Ya. Baik. Langkah berikutnya yang perlu kita setting adalah setelah daftar pilihan nama kelas 81 di sini, ini harus kita rubah. Continue to next section ini harus kita rubah pada akhir sesi yang kedua. Kenapa? Kalau enggak kita rubah, dia nanti akan larinya ke sesi ketiga, akan malah memunculkan daftar nama siswa. Padahal kita inginnya setelah siswa memilih
namanya itu akan muncul pertanyaan. Nah, cara settingnya di sini adalah dengan memilih after section 2. Setelah seksi kedua, kita pilihnya adalah continue-nya dirubah menjadi go to section 6. Isilah pertanyaan berikut. Nah, demikian juga untuk kelas 82-nya. Kita rubah juga sini. 82. Oh, sorry, require-nya belum dihidupkan. Harus menjawab, tidak boleh tidak menjawab. Kita ganti menjadi session 6. Demikian juga untuk yang ke kelas 83 dan kelas 84. Oke. Kalau di kelas 84 sih udah terakhir, nggak ada masalah. Ini tidak kita rubah ke pilih ke pertanyaan berikutnya, tidak ada masalah karena dia setelah 84 atau di seksi kelima, di sini pilihannya adalah melanjutkan ke sesi berikutnya, maka otomatis akan lari ke section ke-6. Baik, kita praktekkan, kita coba tes. Kita coba tes dulu apakah hasilnya sudah benar. Pilih kelas. Sekarang saya milih kelas 81. Kemudian next, lalu pilih nama. Sembarang saja, misalnya kita pilih di sini, lalu klik next. Apakah munculnya sudah pertanyaan? Baik, jadi dia sudah muncul pertanyaan-pertanyaan sampai dengan nanti terakhir siswa akan diminta untuk submit atau mengirimkan jawabannya. Ya, kalau kelas 82 bagaimana? Kelas 82, coba kita cek lagi. Pilih kelas 82. Muncul nama-nama siswa kelas 82 dari Sasha, kalau saya tidak salah tadi nama pertama, ya dari Sasha dan seterusnya. Agustin, kemudian saya klik next. Oke, sudah muncul pertanyaan, berarti settingan kita sudah benar. Nah, untuk model ini sama seperti model yang kedua. Jadi kalau model pertama tadi kita membuat satu buah form, kemudian kita duplikat, kita perbanyak sebanyak 3 duplikat sehingga kita punya 1 master dan 3 duplikat, 4 buah form. Kemudian linknya masing-masing kita bagikan kepada tiap-tiap kelas yang berbeda. Kalau model kedua dan ketiga hampir sama, yaitu hanya itu 1 buah form dan 1 buah respon, sehingga nanti hasilnya itu akan mencakup semuanya, jadi tidak satu persatu gitu, tinggal nanti kita melakukan sorting saja. Nah, terserah Anda sekarang mau pakai model yang mana yang lebih nyaman untuk Anda. Terima kasih, sekian dari saya, selamat pagi, siang, sore, atau malam.